Saran supaya persalingan berjalan dengan nyaman memang udah banyak, tapi ada nggak sih hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan saat persalinan supaya persalinannya itu berjalan dengan lancar dan nyaman? Halo, selamat datang di Kriwi Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwi. Hari ini kita akan ngobrolin hal-hal apa saja sih yang sebaiknya tidak dilakukan saat persalinan supaya persalinannya itu bisa nyaman, minim trauma gitu kan. Nah, langsung aja yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menghambur-hamburkan energi. Energi itu penting banget ya, karena sepanjang persalinan dari kala 1, kala 2, kala 3, kala 4 semuanya itu butuh energi. Kalau misalnya energi kita sudah kita hambur-hamburkan dengan bebasnya gitu ya, nanti bisa aja nih ketika persalinan pembukaannya sudah lengkap, ketika harus mengejar, energinya habis gitu, sehingga akhirnya persalinannya jadi macet atau persalinannya jadi lama. Nah, yang dimaksud menghambur-hamburkan energi itu yang gimana sih Bu Bit? Ya misalnya dengan berteriak-teriak ketika merasa kurang nyaman dengan kontraksinya, atau misalnya heboh nendangin suaminya, atau misalnya kita memaksakan diri saat sudah capek tetap melakukan goyang jimbol, saat sudah capek tetap jalan terus karena dibilangnya kalau banyak jalan membantu persalinan supaya cepat. Itu memang benar, tapi kalau berlebihan juga nggak bagus. Atau misalnya udah ngantuk pengen tidur, tapi kata orang dulu harus ngepel nih supaya bayinya cepet turun, padahal seharusnya kalau ngantuk ya istirahat aja. Jadi selalu ingat untuk mengurangi aktivitas-aktivitas yang berlebihan yang kira-kira itu bakalan bikin capek, dan jangan lupa untuk menabung energi dengan beristirahat, memenuhi kebutuhan nutrisi dengan makan dan juga minum. Yang selanjutnya adalah memilih pendamping persalinan yang justru bikin kita itu semakin tertekan gitu ya. Maksudnya gini, pendamping persalinan itu sebaiknya bisa hadir seutuhnya di situ, merasakan pengalaman persalinan, sehingga pengalaman persalinan itu nggak cuma buat ibu saja, tetapi juga buat pendamping. Nah, buat pendamping persalinan kalian harus nonton video yang sudah aku bikin, sehingga bisa mengurangi melakukan hal-hal yang akhirnya tuh bikin ibu tuh makin down. Salah satu contohnya adalah bertanya, kira-kira ini kapan ya lahirnya gitu, karena itu adalah pertanyaan yang tidak ada yang bisa menjawab. Yang tahu hanyalah si bayi dan juga Tuhan. Jadi kita memang butuh sekali lingkungan yang mendukung. Silahkan memilih pendamping persalinan yang cocok dengan kita dan lingkungannya benar-benar mendukung. Di sini termasuk penolong persalinan, karena penolong persalinan ini juga merupakan salah satu faktor dari 5P. Jadi silahkan pilih penolong persalinan itu yang memang kita klik. Karena kalau kita udah di awal nggak percaya, ketika Bu Bidan atau dokternya itu menentukan suatu tindakan, kita pasti akan, kok gitu sih, kok aku digituin sih gitu, sehingga akhirnya pengalaman persalinan pun menjadi kurang menyenangkan. Yang ketiga, jangan minum atau makan jamu yang aneh-aneh, misalnya seperti akar Fatima, karena itu bahaya, bisa menyebabkan hiperkontraksi atau kontraksi berlebihan yang justru akan menyebabkan janin vital distress, bisa berujung pada kematian ibu dan janin. Atau minum jamu yang katanya bikin kuat, misalnya telur mentah, padahal kitanya nggak suka sama telur mentah. Ibu hamil itu nggak boleh makan makanan mentah ya, karena memang itu berbahaya. Takutnya di situ masih ada salmonellanya, sehingga malah jadi infeksi tubuh kita. Nah, tapi selain itu, justru kalau minum atau makan makanan yang kitanya sendiri nggak suka atau bikin mual, ujung-ujungnya malah habis minum telur mentah jadi muntah-muntah, habislah semua energi. Akhirnya jadi nggak punya energi kan, mau buang-buang energi, padahal itu juga nggak boleh seperti tadi poin pertama. Yang selanjutnya adalah stres atau takut yang berlebihan. Jadi kuncinya adalah yang berlebihan. Wajar kalau misalnya kita sebagai ibu yang baru, apalagi yang belum pernah melahirkan, kita tuh merasa stres, kita tuh merasa takut kayak, aduh, persalinannya ini nanti gimana ya gitu. Tetapi kalau misalnya rasa stres atau takut itu berlebihan, kita tuh jadi gelisah, kita tuh jadi tegang. Padahal ketika tubuh kita tegang, otot kita tuh juga akan jadi tegang, dan ketika otot kita tegang, maka otomatis persalinan itu akan terasa lebih kurang nyaman. Ingat, ketika mau masuk panggul, ketika mau keluar dari jalan lahir, itu kan janin harus menyesuaikan diri ya gitu. Nah, ketika dia menyesuaikan diri itu, otomatis kan dia butuh otot-otot kita yang rileks, yang lentur. Bahkan ada hormon relaksan kan yang bikin otot-otot kita itu lentur. Tapi kalau kita tegang, otomatis ototnya juga jadi tegang, sehingga akhirnya persalinannya jadi kurang menyenangkan. Yang selanjutnya adalah tidak mau makan dan minum.
gitu ya. Ingat tadi di awal aku udah bilang jangan membuang-buang energi untuk yang tidak perlu. Nah yang ini kita harus mau untuk menabung energi gitu. Jadi aku tahu sih saat misalnya kontraksi terjadi itu pasti rasanya kurang nyaman, mau makan gak enak, mau minum gak enak gitu ya, udah kayak aduh cepet dong lahir dong gitu. Tetapi kalau kita tidak mau makan, kita tidak mau minum, tubuh kita jadi nggak punya energi. Walaupun kita mungkin tidak membuang-buang energi, tapi nggak ada asupan energi yang masuk gitu. Sehingga akhirnya ya sama, kitanya jadi lemes, persalinannya, kemajuannya jadi lama. Ingat salah satu P atau faktor penentu persalinan bisa berjalan dengan lancar atau tidak itu kan adalah power ya, power atau kekuatan. Nah kalau kita nggak punya energi karena nggak ada energi yang masuk, ini kayak baterai yang udah low bat gitu. Kalau misalnya ibu-ibu pernah main The Sims, nah ketahuan kan umurnya suka main game The Sims. Itu kan biasanya kalau misalnya energinya udah habis itu kan kelip-kelip gitu ya atasnya. Nah sama nih kalau misalnya ibu-ibu tidak mau makan, udah gitu kurang tidur, terus tidak mau minum, tubuhnya kekurangan energi sehingga akhirnya bisa lemes, bisa shock, nanti butuh diinfus dan persalinannya pun menjadi lambat seperti itu. Jadi jangan males untuk makan dan minum saat persalinan. Kalau misalnya kok dirasa terlalu mual gitu, bisa makan atau minumnya tuh sedikit-sedikit di saat jeda kontraksi. Jadi kan kontraksi itu nggak terus-menerus ya, ada jedanya. Nah saat jedanya itu ibu bisa makan atau minum sedikit-sedikit. Yang penting ada energi yang masuk. Oke, yang terakhir itu adalah jangan ignoran atau tidak peduli. Tidak peduli di sini ini maksudnya adalah karena memang ada beberapa yang sukanya tuh kekeh gitu ya ketika mempunyai keinginan gitu. Contohnya ini sudah gawat janin, denyut jantungnya itu sudah 170 atau mungkin malah cuma 80 kali per menit gitu. Itu kan bukan denyut jantung janin yang normal. Ini harus segera dilahirkan Bu, ini harus SC emergency gitu. Tapi karena ibunya punya pandangan bahwa mungkin menjadi SC itu bukan ibu yang sempurna gitu, jadi enggak mau, saya nggak mau SC, pokoknya saya mau per vaginam apapun yang terjadi. Nah ini adalah salah satu contoh yang ignoran gitu. Ibu-ibu harus tahu bahwa semua tindakan medis itu memang pasti ada resikonya, dan memang sebelum melakukan tindakan medis, dokter atau bidan itu pasti akan memberikan informed consent atau persetujuan di mana ibu itu sebenarnya boleh menolak dan boleh menerima gitu. Jadi sebenarnya itu kembali ke masing-masing. Cuma kalau menolak tentu saja harus siap menerima resikonya. Begitu juga dengan menerima pun juga harus siap menerima resikonya gitu. Jadi kita harus paham benar kalau kita menolak tuh resikonya apa sih, kalau kita menerima tuh resikonya apa sih gitu. Jadi jangan cuma iya atau enggak dan ignoran gitu. Begitu juga kalau misalnya dokter atau bidannya menyarankan sesuatu seperti Bu ini baru pembukaan 8, jangan ngejem ya, nanti kepala janinnya terbentur-bentur mulut rahim terus nanti bisa bengkak gitu. Tapi ibunya ignoran, saya tidak mau mendengarkan. Nah nanti kan kasihan janinnya benar-benar bisa odem atau bengkak kepalanya gitu. Jadi usahakan memang jangan ignoran. Kalau nggak tahu tanya, kalau butuh ada yang didiskusikan, diskusikan. Karena itu memang hak pasien untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya. Nah ibu-ibu, itu tadi hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan ketika persalinan supaya persalinannya itu bisa berjalan dengan nyaman, minim trauma, dan menjadi pengalaman yang indah. Semoga ibu-ibu yang nonton ini persalinannya nanti lancar, sehat ibu dan bayinya. Buat yang mau cerita soal persalinannya juga boleh, silahkan cerita di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng supaya nggak ketinggalan video dari aku. Terima kasih sudah menonton, bye bye.